Halo guys, selamat datang ke Dapur Mary. Hari ini aku akan berbagi ke teman-teman cara membuat fruit strudel. Tanpa basa-basi, yuk mari kita mulai. Pertama-tama, masukin tepung terigu ke dalam mangkok besar. Kemudian masukin mentega dingin yang sudah dipotong kecil-kecil ke dalamnya. Aku memakai salted butter, tapi kalau teman-teman memakai unsalted butter, boleh mencampurkan sedikit garam ke dalamnya. Tekan mentega dengan garpu untuk mencampurkan mentega dengan tepung. Tekan terus hingga ukuran menteganya menjadi kecil. Setelah itu, campurkan 1 sendok makan air lemon ke dalam mangkok air dingin. Dan kemudian masukin campuran air ke dalam tepung. Masukin sekitar 8-10 sendok makan. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman suka dengan video aku ini, jangan lupa pencet tombol subscribe, like, dan pencet tombol bell supaya teman-teman tidak kelewatan semua video baru aku. Teman-teman juga bisa follow aku di sosial media @dapurmary. Air lemon akan membuat gluten dalam tepung menjadi lebih elastis. Elastisitas ini diperlukan karena gluten harus merentang banyak untuk naik dan membentuk struktur yang berlapis, sehingga bisa membuat puff pastry kita lebih flaky. Total aku mencampurkan sekitar 10 sendok makan air dingin ke dalamnya. Teman-teman jangan mencampurkan semua air ke dalamnya. Campur air yang cukup untuk membuat adonannya menyatu. Terlalu banyak air di dalam adonan tidak akan menghasilkan adonan yang flaky. Basically, kita sudah hampir siap membuat adonannya. Yang sisa hanya proses melipat adonan dan menggulung adonannya. Teman-teman kalau merasa adonannya terlalu kering, boleh juga tambahkan 1 sendok makan air dingin ke dalamnya. Adonan akan lebih menyatu dan halus setelah sudah dingin dan dilipat. Walaupun membuat adonan puff pastry memerlukan banyak langkah, tetapi kalau sudah menguasai tekniknya, kita bisa membuat puff pastry jauh lebih cepat. Bungkus adonan dengan plastik wrap. Pastikan teman-teman membentuk adonannya persegi 4 dan masukin ke dalam freezer selama 30 menit atau ke dalam kulkas selama 1 jam untuk mengeraskan adonannya supaya lebih gampang untuk kita gulung. Setelah 30 menit, saatnya untuk kita melipat adonannya. Sebelum kita mulai, taburin sedikit tepung ke atas permukaan, dan kemudian taruh adonannya yang sudah kita dinginkan ke atasnya. Pastikan teman-teman juga jangan lupa lapisi sedikit tepung terigu ke permukaan roll supaya adonannya tidak lengket ke rollnya. Gulung adonannya menjadi bentuk persegi panjang. Setelah itu, lipat menjadi 3 bagian. Pastikan teman-teman menaburkan cukup tepung ke atas meja dan juga adonannya, supaya adonannya tidak lengket dan lebih gampang untuk digulung. Setelah itu, putar rollnya 90 derajat. Gulung adonannya ke persegi panjang dan lipat menjadi 3 bagian lagi. Teman-teman tidak usah khawatir bahwa adonannya masih belum halus. Adonan akan halus setelah kelipatan kedua. Bungkus adonannya dengan plastik wrap dan simpan ke dalam kulkas selama 30 menit. Setelah itu, ulangi proses ini 2 kali lagi. Proses ini membuat puff pastry berlapis. Proses ini disebut laminasi. Jadi ketika mentega dingin dimasuk ke dalam oven, uap akan dilepaskan dan menyebabkan semua lapisan itu terpisah, sehingga kue yang dipanggang akan puff. Puff pastry bisa disimpan di dalam kulkas selama 2-3 hari, atau di dalam freezer selama 1 bulan. Ketika mau memanggang, tinggal gulung adonannya dengan ketebalan 3 hingga 5 mm, tergantung bagaimana teman-teman mau memakainya.
Sekarang kita mau membuat pastry creamnya terlebih dahulu. Masukin susu ke dalam panci yang bersih. Dan kemudian masukin gula pasir dan 3 sendok makan vanilla extract ke dalamnya. Teman-teman kalau memakai vanilla pot, hasil pastry creamnya akan lebih enak. Mix campuran tersebut dengan balon whisk. Dan tunggu susunya hingga menjadi hangat dan ada sedikit gelombang di sekitar pancinya. Sementara itu, masukin 3 kuning telur dan juga 1 telur utuh ke dalam mangkok yang kosong. Kemudian masukin sedikit garam ke dalamnya. Dan yang terakhir masukin 25 gram tepung maizena. Aduk telur dan tepung dengan balon whisk hingga tercampur rata. Teman-teman juga jangan lupa untuk mengaduk susunya supaya gula bisa melarut rata di dalam campuran susunya. Ketika susu sudah hangat, tuang 1/3 susu ke dalam campuran telur sambil mengaduk campuran telurnya. Dengan begini, telur tidak akan menjadi telur urak-arik karena panasnya susu. Mix campurannya hingga rata. Dan tuang campuran tersebut balik ke dalam panci. Dan masak dengan api yang sedang sambil mengaduk sekitar 2-3 menit. Atau hingga pastry creamnya sudah mengental. Ketika pastry creamnya sudah mengental, pindah pancinya ke atas tatakan. Dan aduk sebentar untuk mendinginkan custardnya. Dan kemudian masukin mentega ke dalamnya. Dan aduk hingga menteganya sudah meleleh dan tercampur rata dengan pastry creamnya. Setelah itu, sisihkan pastry creamnya terlebih dahulu dan tunggu hingga dingin. Setelah pastry cream sudah 3 jam di dalam kulkas, saatnya untuk kita membanggang puff pastry-nya. Taburin tepung terigu secukupnya ke atas permukaan meja dan jangan lupa sedikit tepung ke rolling pin-nya. Tepung yang berlebihan akan membuat adonannya menjadi keras. Gulung puff pastry dengan ketebalan sekitar 3 hingga 5 mm. Kemudian potong puff pastry-nya dengan memakai cookie cutter yang ukuran diameter sekitar 11 cm. Teman-teman yang tidak punya cookie cutter juga bisa potong dengan pisau dan mangkok. Ukuran dan bentuknya sih fleksibel. Pindahkan adonan ke atas loyang dan jangan lupa untuk memberikan sedikit jarak di antara adonannya. Dan kemudian olesin sedikit telur ke atas permukaan adonannya. Panggang adonannya dengan panas oven 200 derajat Celcius selama 15 hingga 20 menit atau hingga puff pastry-nya berwarna kecoklatan. Setelah puff pastry-nya sudah kecoklatan, keluarkan dari oven dan biarkan dingin. Setelah dingin, saatnya untuk kita assemble semuanya. Olesin pastry cream ke atas puff pastry-nya. Pastikan pastry creamnya sudah benar-benar dingin dengan minimal 4 jam di dalam kulkas. Atau kalau teman-teman mau lebih cepat, juga boleh masukin ke dalam freezer. Setelah itu, teman-teman bisa hias fruit strudel-nya dengan buah-buahan seperti strawberry, blueberry, raspberry, ataupun buah persik.
dan taburin sedikit icing sugar ke atasnya. Dan yang terakhir, taruh 1 daun mint ke atasnya. Fruit strudel siap untuk disajikan. Aku berharap teman-teman suka dengan video aku ini. Teman-teman bisa komen di bawah resep apa lagi yang pengen aku buat di next video. Thank you for watching. Bye guys.